Masuk Pak. Aduh, alhamdulillah nih bisa silaturahmi sama keluarga Mas Fajar. Oke Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kebetulan ya, alhamdulillah sekali keluarga besar Batu Banten Indonesia mengadakan silaturahmi ya, atau kunjungan sekaligus menengok ya, menjenguk saudara kita Mas Fajar, ini orangnya Fajar Prasetyo dari Racek ya, yang pada saat itu mengalami kecelakaan. Mas Fajar ya? Ya. Di hari apa Mas Fajar? Jumat? Di hari Jumat pagi Om, sekitar setengah 7, tanggal 19 bulan Agustus kemarin. Tanggal 19 ya, bulan Agustus 2022 Mas Fajar mengalami kecelakaan saudara kita di NDP. Di mana itu? Di daerah Jatimau, Jatiwaringin. Jatimau, Tangerang Kabupaten Banten. Dan saya juga nggak sendiri kebetulan, di sini saya ditemani oleh sesepuh MBPI sekaligus jajaran ya. Ada Pak Jaro Arun, ini orangnya. Masih dari wilayah Kosambi, Tangerang Kabupaten. Dan juga ada sesepuh Mbak Parijan dari Racek, Tangerang Kabupaten. Ada wakil ketuanya MBP dari Jatiwung, Tangerang Kota, hadir ke sini menemani saya menengok Mas Fajar Prasetyo. Mohon maaf nih Mas Fajar, ganggu nih ya? Ganggu nggak? Gak apa-apa Om, enggak, sama sekali enggak. Ganggu kan? Ibu sehat? Alhamdulillah. Ini istrinya Mas Fajar. Jadi kedatangan kita ke sini Mas Fajar ya, selain mau menengok juga mau ngobrol-ngobrol sedikit biar rekan-rekan keluarga besar ini itu tahu semua ya. Mas Fajar ini awal mula terjadi pagi itu menabrak orang ya, benar? Iya. Menabrak orang, ibu-ibu ya, ibu-ibu yang menurut kabar informasi itu ibu-ibu yang ditabrak. Itu bagaimana Mas Fajar? Ceritakan coba, apa buru-buru ngebut mau berangkat kerja atau bagaimana? Tolong ceritakan biar yang lainnya tahu. Ya, waktu itu pas hari Jumat pagi sekitar jam 6 saya berangkat dari rumah. Jam 6 pagi saya berangkat dari rumah, saya pamit sama istri untuk kerja karena waktu itu saya bagian audit ke daerah Serang. Saat di perjalanan saya santai biasa aja, maksudnya naik motor juga nggak terlalu kencang, biasa aja standar pagi. Cuman memang waktu pas di situ memang saya mengalami insiden. Jadi pada saat kejadian waktu itu sekitar pukul 6:30 di daerah Jatiwaringin, tiba-tiba saat saya di perjalanan ada ibu-ibu tiba-tiba nyebrang tiba-tiba langsung lari dari gang, nggak tahu dia mau kemana. Dan saya juga kaget pada saat itu waktu pas naik motor. Akhirnya ya sepenggal mungkin saya ingat saya sebelum saya pingsan waktu itu, saya sempat menghindari ibu-ibu itu tersebut. Sampai 2 motor pun waktu itu kita ngalami oleng bareng-bareng. Cuma pas waktu saat saya menghindar, ban depan saya itu masuk ke belahan jalan yang rusak itu. Akhirnya saya Pada jalan rusak berarti ya? Ya, waktu itu langsung motor saya oleng, saya jatuh ke kanan, dan habis itu saya pingsan.
Dan setelah itu Mas Fajar udah nggak tahu ya, taunya di klinik. Pokoknya begitu saya sadar udah di klinik. Ada banyak warga yang membantu nolong. Banyak Ya, warga Jatiwaringin. Iya. Coba ucapin terima kasih dulu ke warga Jatiwaringin. Untuk warga Jatiwaringin yang kemarin menolong saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah membantu saya sampai ya alhamdulillah ibaratnya saya masih bisa menyampaikan rasa terima kasih saya kepada warga semua. Oke Lur, jadi begini untuk keluarga besar ya Murai Batu Banten dimanapun berada, ini Mas Fajar menceritakan kronologi pada saat kejadian pagi itu, bahwasanya warga Jatiwaringin Mauk, Tangerang Kabupaten itu sudah membantu dan menolong Mas Fajar, diucapkan terima kasih. Dan satu lagi Mas Fajar, ini kan di saat kejadian itu grup WhatsApp MBBI mendapatkan informasi ya. Iya, Nah itu salah satu jajaran kita ada yang memanggil Pak Jaro Arun ya. Ini orang ini Pak Jaro. Ini dari wilayah Kosambi Mauk ya. Betul. Jadi dekat dengan lokasi kejadian Mas Fajar. Nah, coba ceritakan Pak Jaro pada saat itu Pak Jaro di rumah sedang apa dan tiba-tiba Pak Jaro mungkin lagi sibuk atau enggaknya. Coba ceritakan aja nggak apa-apa kejadian waktu itu sampai ketemu Mas Fajar di klinik. Ya. Jadi awalnya itu pagi-pagi sebenarnya kebiasaan saya itu jarang buka HP, bahkan data seluler pun jarang dibuka lah. Cuman pas pada hari itu tidak disengaja sambil ngopi saya buka HP, saya buka data, tiba-tiba udah banyak tuh dari grup MBBI memberi kabar lewat WhatsApp grup. Ya. Ada salah satu member MBB sedang mendapatkan musibah di daerah Jatiwaringin. Pas kebetulan antara tempat tinggal rumah saya dengan kejadian musibahnya itu TKP kalau diukur jaraknya itu mungkin saya kurang paham ya. Tapi jarak tempuh dari rumah saya ke tempat TKP itu tidak sampai 10 menit gitu. Dekat berarti ya. Dekat Om. Langsung saya meluncur gitu. Jadi 10 menit jaraknya kurang lebih dari rumah kediaman Pak Jaro Arun ya, Tangerang Kabupaten Kosambi, sama tempat kejadian perkaranya Mas Fajar kecelakaan saat itu. Terus pada waktu itu Pak Jaro langsung ke tempat kejadian. Langsung. Sebenarnya waktu itu saya mau berangkat kerja. Pagi-pagi ya Pak Jaro ya? Iya betul. Emang lagi jamnya kerja Pak Jaro? Persis ya. Cuman kalau secara pribadi siapapun istilahnya yang mendapatkan musibah terus butuh pertolongan dan kita masih bisa sempat, insya Allah lah istilahnya menyempatkan waktu walaupun 5 atau 10 menit gitu Mas gitu. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Jaro ini. Ya, luar sama-sama. biasa. Pas Pak Jaro mendapatkan Fajar di lokasi, Mas Fajar ini udah di dalam klinik. Iya betul. Jadi keadaannya seperti apa Pak Jaro? Jadi kalau saya seingat saya gitu ya, posisi Mas Fajar itu waktu saya masuk ke klinik itu posisi duduk mau ditidurkan. Bahkan saya pun tidak mengenal istrinya Mas Fajar. Oh ada di situ tapi Iya betul. Ini ibunya ini. Begitu saya telepon nomor kontak Mas Fajar yang angkat kebetulan istrinya. Ya disitulah saya memperkenalkan bahwa saya itu salah satu member dari MBBI, Keluarga Besar Murai Batu Banten Indonesia. Ya. Sambil di kopi Pak Jaro Ya, biar nggak tegang. Iya. Biar Satu lagi ya. biar nggak ngarpet. Satu lagi nih, istrinya Mas Fajar waktu dengar kabar itu tahu dari siapa? Aku tahu dari adiknya Mas Fajar. Jadi pagi-pagi dia kan jam 6 itu berangkat, pamitnya berangkat kerja. Pas jam 6.25 saya mendapat telepon kalau Fajar ini kecelakaan di Jatimaung, gitu kan. Terus ibu langsung ke sana. Saya teleponan dulu tuh sama adiknya, gimana dek, gitu kan. Mau ke sana Pak, udah ada yang ke sana gitu. Terus kata dia ini mau jalan sama ayahnya Fajar. Ya udah bareng aja kata saya gitu. Akhirnya kita bertiga meluncur ke TKP. Dan Saat itu Mas Fajar Mas Fajarnya udah di klinik, udah di dalam klinik. Oh, berarti posisi ibu masih di rumah ya? Masih di rumah, itu karena berangkat kerja ya. berangkat kerja ke arah Serang. Oke, jadi gini Lur ya, untuk musibah ini ya,
MBPI memang dari dulu 2019 anggota, terutama ya anggota besar keluarga besar Murai Batu Banten itu banyak yang mengalami musibah di jalan ya. Baik itu entah menabrak orang atau tabrakan ya, ataupun juga kendaraannya yang rusak, mengalami kendala. Jadi di saat dimanapun TKP, wilayah manapun, karena MBPI ini senusantara, itu kita bisa menghubungi rekan-rekan yang terdekat ya, terutama yang terdekat nih, langsung ke TKP, minimal membantu tenaga dulu ya. Itu yang kami fokuskan untuk anggota keluarga besar Murai Batu Banten yang sedang mengalami musibah di jalanan. Maka dari itu alhamdulillah sekali ya, wadah ini memang seperti ini Om ya. Yang saya harapkan memang silaturahminya yang lebih mendalam daripada jual beli burungnya ya. Karena apa Om ya, kita ini niat untuk bangun wadah organisasi kan satu, mau banyak teman, banyak saudara, banyak kawan. Jadinya ya memang harus seperti ini jalannya. Visi misi programnya ya seperti ini ya. Nah untuk selanjutnya Mas Fajar nih, untuk selanjutnya ya, ketika di klinik dibawa ke rumah sakit. Iya. Jangan disebutkan nama rumah sakitnya ya. Ini kode etik. Jadi untuk pas di rumah sakit itu Mas Fajar langsung ditangani. Saya masuk IGD, saya ditangani di sana, istri ngurus proses ini saya, alhamdulillah saya langsung ditangani di rumah sakit tersebut. Berapa hari di rumah sakit? Total dari awal saya masuk sampai alhamdulillah saya sekarang pulang itu sekitar 9 sampai 10 hari. 9-10 hari ya, lumayan lama ya. Jadi proses Mas Fajar ini operasinya itu memakan waktu panjang sekali, 10 harian ya. Dan baru pulang kemarin berapa hari? Baru pulang kemarin itu hari Minggu. Hari Minggu ya pulangnya ya Mas Fajar ini, alhamdulillah sekali masih dalam keadaan masih bisa menghirup udara segar, kenikmatan apalagi yang memang harus kita syukuri begitu ya Om ya. Jadi ini adalah pelajaran pengalaman yang sangat berharga untuk seluruh keluarga besar Murai Batu Banten. Apabila di jalan, satu, waspada. Kita lagi pelan aja bisa ditabrak bahasanya. Musibah mana ada yang tahu begitu ya Om ya. Musibah ya Pak Jarum, nggak ada yang tahu Pak Jarum. Iya. Oke, untuk selanjutnya Bapak Rijan. Saya nanya nih ke sesepuh yang satu nih, biar nggak diem aja Om. Bapak Rijan, menurut tanggapannya Bapak Rijan pada saat itu tuh hari pas Mas Fajar kecelakaan, Bapak Rijan lagi sibuk nggak? Kebetulan saya lagi piket pagi, tadinya mau merapat, ya mohon maaf aja dengan Mas Fajar dengan kondisi situasi yang tidak memungkinkan untuk merapat ke TKP. Tapi alhamdulillah waktu itu untuk Pak Jarotnya udah membackup situasi di lapangan. Gitu. Oke, Dan jadi sekali lagi nih, karena selama Mas Fajar dirawat di rumah sakit, teman-teman MBPI belum bisa menjenguk, sampai saat ini baru bisa menjenguk. Jadi begini, seperti Mbak Farijan jelaskan tadi, di saat Mas Fajar di rumah sakit tidak bisa ditengok dikarenakan pandemi ya. Ya. Betul ya, pandemi. Jadi orang tuanya atau keluarganya Mas Fajar pun menunggu di ruang bawah ya. Mas Fajar di ruang atas, di ruang tunggu, jadi tidak bisa menemui langsung ya pasien karena di saat itu memang sedang pandemi ya. Sebenarnya pihak keluarga MBB ini waktu itu Mas Fajar di rumah sakit mau langsung nemuin, langsung merapat dengan Om Tosin. Saya rencanakan pulang 3 pagi ya. Cuman karena memang aturan dari rumah sakit itu tidak bisa kita tidak bisa dijenguk. Jadi mau gimana lagi Om ya, kita menerima. Sekarang sudah pulang, kita baru bisa jenguk begitu. Oke, untuk Om Tosin nih, Om Tosin pada saat Mas Fajar kecelakaan standby di WA Group nggak? Posisi standby. Jadi membantu jajaran yang lain ya, atau member yang lain yang terdekat termasuk Pak Jaro ya. Iya, kita mencari informasi orang yang paling terdekat di TKP. Makanya dihubungi itu pas tahu Pak Jaro yang posisi itu. Ya, makanya langsung kita sebut Pak Jaro di situ untuk membantu membackup lah di situ intinya. Padahal ya kalau menurut itu sih kita nggak sopan lah sama orang tua yang sesepuh. Tapi ya inilah MBB. Dimanapun ada masalah ya kita harus bareng-bareng ya
selesaikan. Iya, jadi masalah. begini Om Tosin, bukannya nggak sopan juga. Ini memang mendesak, Iya. kebutuhan mendesak yang memang seharusnya itu kita yang berada di TKP terdekat memang kalau bisa ada waktu merapat. Ya, Tenaga dulu minimal yang kita akan bantu ya. Karena selama ini begitu. Seperti contoh dulu nih saya sebut Bapak Irwan Jagur ya, Bapak Irwan Jagur mungkin lagi nyimak nih mungkin ya hari ini. Saya sebut Babe itu waktu itu nabrak orang di wilayah Pantai Anyer ya, Pantai Anyer itu Carita itu. Kejadian seperti itu langsung digeruduk sama member MBB. Minimal tenaga dulu Om, tenaga dulu, ditangani dulu seperti apa, musyawarah seperti apa, atau mungkin keadaannya seperti apa ya. Apabila parah ya langsung dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat. Kalau nggak parah ya selesaikan dulu musyawarah, karena ini semua juga musibah. Tetap hati-hati, jangan sampai terjadi lagi ke depannya. Yang sudah mengalami hal-hal ini saya harapkan dijadikan pengalaman yang sangat berharga. Jangan ngebut-ngebutan, kita pelan pun sama aja, ditabrak juga bisa, musibah nggak ada yang tahu. Itu aja Om ya. Dan untuk hari ini Mas Fajar ya, karena kita memang posisinya kemarin Mas Fajar kan sudah ngelis acara anniversary, benar? Nah, jadi sebelumnya itu tanggal 19 terjadi ya kecelakaan. Tanggal 21-nya adalah acara anniversary MBB yang ketiga di Jatiwung Cisadane Enterprise. Mas Fajar nggak datang karena kena musibah. Mohon pengertiannya untuk yang lain. Dan di aturan list itu memang ada peraturan yang memang dikatakan saklek juga ya, tegas ya, karena kita tuh yang list berarti tanggung jawab komitmen ya. Dan yang nggak datang itu akan kita keluarkan Om, yang nggak datang, karena ini informasi sudah 1 bulan. Tapi kalau karena musibah, karena kepentingan keluarga, urusan keluarga dan pekerjaan itu kita tidak bisa ya, tidak bisa membuat istilahnya sembrono atau berasa busuk, jadi main keluarkan orang begitu aja, enggak ya. Jadi yang tidak ada informasi di saat itu terdeteksi hanya 2 orang, yang nggak hadir itu sekitar 6 orang. Jadi di situ 2 orang yang tidak ada informasi, mohon maaf nih, saya pembina MBBI atas nama jajaran dan seluruh keluarga besar Murai Batu Banten Indonesia yang mengadakan acara anniversary kemarin yang tidak datang 2 orang, tidak ada informasi, saya akan nonaktifkan ID membernya ya. Karena kita juga tegas Om dalam aturan seperti ini, komunitas suatu wadah apabila tidak ada aturan akan bodoh. Ketika suatu aturan dibuat berarti ada pelanggaran sebelumnya. Begitu Om ya. Apabila pelanggaran itu seperti ini, aturannya seperti ini, tetap saja seperti ini, berarti mau boleh digata, apa boleh digata ya Pak Jaro ya? Betul. Betul Pak Jaro? Betul ya. Pak Jaro mendukung nggak kalau ketegasan MBB ini harus tegas seperti ini? Sangat amat mendukung untuk kedisiplinan atas nama MBBI Murai Batu Banten Indonesia. Mantap sekali. Jadi sangat mendukung ya Om ya. Kita ini di sini Om ya, silaturahmi memang pertama juga mengikuti arahan dari wadah ini dari 2019 itu, silaturahmi yang nyaman ya, agar nyaman bisa diarahkan. Dan acara kemarin Mas Fajar alhamdulillah sekali berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, tanpa ada gangguan, dan alhamdulillah member atau anggota keluarga besar MBB ini bisa dihandle semuanya. Dan mereka juga banyak yang nitip salam sama Mas Fajar nih kemarin di lapangan ya, banyak yang nggak datang jauh-jauh pun, yang nggak nulis pun, mereka dengar Mas Fajar ke selatan itu banyak nitip salam. Saya sampaikan salamnya langsung nih di hari ini ya, sore hari ini. Hari apa ini Mas Fajar? Hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 1 September 2022. Saya sampaikan nih salamnya rekan-rekanku semuanya. Langsung ke Mas Fajar, bahwasanya hari ini saya berkunjung di sini dengan sesepuh MBBI ya. Sudah saya sampaikan, semoga rekan-rekanku ini semuanya diberikan kesehatan ya, selalu waspada, safety di jalanan ya. Dan terima kasih banyak sudah mendukung MBB, kemudian memberikan bantuan sosial ya, terutama dalam hal kontribusinya, baik kas, sponsor ataupun bansos. Dan kemudian Fajar yang mengalami musibah juga mendapatkan bansos dari rekan-rekanku semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Ya, nanti akan posisinya
di sini langsung akan saya serahkan ya. Tetapi saya tidak mau di depan kamera untuk menyerahkan hal-hal seperti itu ya. Karena sebelum-sebelumnya memang kita mau adakan acara bakti sosial apapun, baik itu wakaf Quran, baik itu anak yatim, tapi kita tidak santunan ya, tapi kita tidak ada di depan kamera hal seperti itu, di belakang layar. Begitu Pak Jaro ya? Betul. Kita tidak bisa seperti yang lain Om ya, di depan gini, di depan gitu, nggak mau saya itu ya. Karena apa posisinya Om ya, kita lebih paham betul Om ya, arti rasa itu menghargai sesama ya. Karena kalau sudah di depan kamera ya hanya ngopi nyampe ngarpet, solid dan tangguh. Begitu Pak Jaro. Betul MBBI. Oke, untuk Om Tosin nih saya tanyakan nih Wakil Ketua MBBI ini ya. Ini penting juga Om Tosin ya. Untuk selanjutnya Om Tosin di bulan September 2022, Om Tosin apakah sanggup untuk memegang pejuang tangguh? Jadi orang-orang atau anggota kita yang menyetor langsung ke Om Tosin sanggup? Insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup. Ini ada saksinya videonya Mbak ya. Disanggupi oleh Wakil Ketua MBBI bahwasanya untuk rekan-rekan yang selalu memperjuangkan nama bendera MBB, baik itu atribut produk di lapangan, gantang di lapangan, alamat MBB, langsung ke Om Tosin. Bukan ke saya lagi ya Om ya. Ya, pembina sudah di belakang layar Om, capek ngurusin MBB. Bapak Rijan udah tua aja nggak mau. Apalagi Pak Jaro. Nggak ngerti HP. Kekurangannya ya saling menunjukin gitu aja. Saling melengkapi ya. Oke, terima kasih juga untuk jajaran yang lain yang saat ini saya sebut Kanda Moholik, Bapak Evero, Bapak Irwan Jagur, Om Juwadi Wito ya, yang lainnya Om Ucup ya, yang lainnya yang saat ini sedang memantau. Saya wakilkan salamnya ini ke Mas Fajar langsung kunjungan di hari ini, silaturahmi hari ini. Untuk Pak Jaro, kemarin saya senang sekali Pak Jaro. Pak Jaro ini mendukung perkembangan konten YouTube MBB dengan cara membuat video ternakan yang kedua. Nah ini nih, ini orangnya nih. Ternyata diam-diam punya ternakan double ini orang ini. Kalau boleh tahu Pak Jaro, ada berapa seluruh ternakan Pak Jaro ini, dari ternakan yang di rumah sampai yang di tempat yang kedua itu seluruhnya berapa pasang? Oh, kalau untuk saat ini yang di rumah saya itu mungkin rekan-rekan MBB sudah melihat YouTube-nya. Di rumah itu ada 5 pasang. Itu untuk di kandang di rumah saya. Terus yang kandang kedua yang saya sebut pos 2 ini ya, pos 2 ada 11 pasang. Itu yang diternakan gitu. Jadi 5 pasang di pos 1, 10 pasang. Pak Jaro, jumlah ternakannya berapa pasang total dari keseluruhan nih rumah kediaman Pak Jaro sama pos 2? Jadi 17 pasang. 17 yang pasang. 5 pasang di rumah saya, yang 12 pasang di tempat paman saya. Pos 2 katanya. Pos 2 gitu kalau bahasa saya gitu. 17 pasang bosku, ternakan dari Pak Jaro Arun Kosambi, Tangerang Kabupaten, luar biasa sekali. Itu ya. yang diternak itu. Belum yang satuan digantung, yang trotolan, sama yang baru diangkat gitu. Mantap sekali Pak Jaro. Iya. Pak Jaro selama ini kalau boleh tahu nih, rekan-rekan yang di luar juga pengen tahu Pak Jaro itu ngeluarin trotolan itu ke wilayah mana aja selama ini Pak Jaro? Sekian lama ternak gitu. Iya, jadi sebelum saya masuk ke grup MBB itu, ternakan saya itu saya nggak pakai ring. Jadi saya prinsipnya yang penting berhasil. Cuman setelah saya banyak belajar, khususnya di grup MBB gitu, ternyata pakai ring atas nama saya itu lebih bagus. Betul. Jadi kalau yang terhitung itu yang keluar daerah Lampung aja itu sekitar 25 ekor. Lampung, apa kabar? Ini disebut sama Pak Jaro Arun dari Tangerang, Kabupaten Banten, bahwasanya 25 ekor ternakan Pak Jaro, ring Pak Jaro sudah meluncur ke Lampung. Terus kemana lagi Pak Jaro? Terus kalau tidak salah itu dari Jawa. Iya, cuman saya tidak menanyakan Wilayahnya. wilayahnya, entah itu Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu.
sekitar hampir 40 ekor jantan. 40 ekor jantan, luar biasa ini. Jadi Pak Jarwo Arun ini selama ini mengeluarkan trotolan atau ternakannya hasil rawatan sendiri sebanyak kurang lebih berarti 40 tambah 20 ekor. Cuman itu Mas kesemuanya itu waktu itu belum pakai ring. Oh, belum masih pakai polos. ring. Berarti awal-awal mulanya Pak Jarwo ternak. Betul, iya. Jadi hilang jejak lah gitu. Hilang jejak. Sekian banyak tapi tidak ada identitas gitu Mas. Tapi pernah dengar kabar nggak dari yang pernah ngambil anak dari Pak Jarwo? Alhamdulillah itu ada itu Mas. Jadi saya pun sudah melupakan sekitar 6 bulan setelah saya keluarkan itu trotolan 3 bulan. Tiba-tiba ada yang inbox ke saya. Itu dari Lampung juga itu Mas. Jadi bahasanya itu di inbox. Alhamdulillah saya beli ternakan dari Pak Jarwo itu ternyata hasilnya bagus gitu. Bukan kaleng-kaleng lah ya. Bukan kaleng-kaleng. Iya. Betul itu Mas. Oke, Mbak Parijan. Sekarang kita pindah ke Mbak Parijan nih. Mbak, untuk hari ini kita kunjungan ke Mas Fajar ya di wilayah Racik, Tangerang Kabupaten. Ini perumahan apa Mas Fajar? Perumahan Nuansa Mekarsari 1. Perumahan Nuansa Mekarsari 1 ya, wilayahnya di Racik ini. Kita kunjungan ke sini, Bapak Ijan, kita bisa melihat langsung Mas Fajar keadaannya udah membaik ya. Iya, betul. Sudah membaik keadaannya ya. Jadi alhamdulillah sekali. Ya, semoga tetap sehat dan bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Kira-kira Mas Fajar tuh nanti masuk kerjanya kapan lagi ya Pak? Masih lama? Masih sakit? Kayaknya masih lama, soalnya masih dibutuhkan kontrol. Coba Soalnya sini, tunjukkan ke teman-teman. soalnya di sini ada luka operasi. Operasi. Soalnya saya operasi sampai 2 kali di bagian pundak sama di bagian pipi karena mengalami patah tulang. Jadi untuk kemungkinan kerja paling belum tahu juga sih karena memang harus kontrol. Istirahat dulu ya. Nah, untuk Om Ridwan nih, Om Ridwan temannya Mas Fajar. Udah nengok Mas Ridwannya di sini. Om Ridwan belum sempat karena kan dia masih punya bayi. Masih ada anak kecil. Jadi alhamdulillah sekali ya Mas Fajar ini masuk ke MBB. Dibawa sama temannya, salah satu anggota MBB di wilayah Kasemen, Serang, Banten, yaitu Om Ridwan Kamiludin ya. Benar, Om Ridwan Kamiludin ya. Jadi walaupun masih satu daerah sama saya juga Racik, Bapak Ridwan Racik, Pak Jarwo mau, Pak Ongko Sujatyo, wong masih Tangerang, nggak kenal tadinya sama Mas Fajar. Nah, Mas Fajar ini diarahkan oleh Om Ridwan Kamiludin dari Serang, Banten, Kasemen. Mantap sekali. Dulurannya begitu, jadi nyambung-nyambung Pak Jarwo. Ya, iya memang harus nyambung-nyambung Pak Jarwo. Kalau nggak gitu nanti kita istilahnya gini Pak Jarwo, hobi di dunia burung, kita niatkan hanya untuk jual beli burung aja ya nggak seperti ini Pak Jarwo. Karena silaturahmi awet ini dengan cara ya seperti ini kita dapat saudara, orang yang lagi butuh pertolongan, dibantu, orang yang lagi butuh, pokoknya kita bantulah semaksimal mungkin, sebisa mungkin MBB memberi, walaupun tidak bisa banyak begitu Pak Jarwo ya. Istilahnya sudah ada niat baik, yang tadinya nggak kenal jadi kenal ya, saling melengkapi kekurangan begitu. Oke, untuk hari ini ada pesan gak nih dari Om Kosim, dari Mbak, dari Pak Jarwo sebelum saya tutup ya? Ada pesan nggak? Kalau ada silakan utarakan. Iya boleh Pak Jarwo dulu silakan. Mungkin pesan dari saya wabil khusus untuk grup MBBI dimanapun berada, dari Banten dan luar Banten. Kalau dari saya itu yang dekat kita saling silaturahmi, yang jauh kita saling mendoakan. Itulah MBBI Murai Banten Indonesia. Mantap. Oke, untuk selanjutnya ke Mbak Parijan, ada pesan nih sedikit. Ya, sedikit pesan buat keluarga Mas Fajar khususnya. Saya sebagai yang dituakan lah untuk di MBB, Penasehat MBB, saya menyampaikan terima kasih banyak untuk teman-teman khususnya yang ada di grup MBB yang sudah berpartisipasi untuk mendoakan khususnya Mas Fajar yang barusan kena musibah intinya. Semoga cepat sehat dan bisa beraktivitas. Amin. Dan selanjutnya Om Tosin, Wakil Ketua MBB, ada pesan nih sedikit.
Ya intinya sih untuk semua pemerintah yang udah berpartisipasi, ya kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya, entah itu tenaga, pikiran ataupun materi. Kita ucapkan terima kasih. Mantap sekali. Itulah Wakil Ketua MBP ya, mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, Pak Jar, Mbak Parijan semua. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menemani saya, juga rekan-rekan yang lainnya. Dan di hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan sangat kurang sekali ya. Kita kayaknya nggak bawa apa-apa ke sini. Jadi doanya. yang penting doanya kata Mbak ya, ini sesepuh MBP. Dan satu lagi ya, untuk keluarga Mas Fajar, ya khususnya istrinya kan, ya ambil aja hikmah dari kejadian ini. Istilahnya jangan dipikir-pikir lah. Iya. Ambil hikmahnya aja kejadian ini. Jadi kita memetik dari kejadian ini, ya jangan sampai terulang lagi. Ya emang kita nggak tahu kalau masalah musibah apa, kita nggak tahu, tapi ya udah ambil hikmahnya aja, jangan terlalu pusing dipikirin. Betul ya. Oke, jadi gini Om ya, semuanya bahwasanya di hari ini, hari Kamis 1 September 2022, saya cukup sekian ya untuk memonitor ya, juga kunjungan silaturahmi sekaligus jenguk ya dengan Pak Jaro, Mbak Parijan dan Wakil Ketua MBP Om Tosin. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Mas Fajar ya, sudah menerima kita di sini. Ya. Terima kasih atas suguhannya seperti ini ya. Ini udah ngerepotin banyak ya. Dan sebelumnya maaf kita udah ngerepotin, nggak bawa apa-apa. Kita hanya bawa doa aja Mas Fajar, dan rekan-rekan pun di luar sana pun sama mendoakan Mas Fajar untuk supaya cepat beraktivitas kembali. Oke, untuk selanjutnya next kita sambung lagi ke tempat yang lain. Tetap akan mengunjungi rekan-rekanku semuanya silaturahmi yang kemarin masih dalam tahap suasana silaturahmi MBP atau anniversary di Cisadane Enterprise. Sampai jumpa, selamat sore dan assalamualaikum. Solid dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solid dan tangguh. Sampai MBBI. jumpa. Sampai dengar